Pagi. Pagi rasa raya. Kita bisa teduh ya. Ya. Kita mau masuk tema kehidupan ya. Sebelum kita masuk, mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kita angkat pujian, Yesus sayang padaku. Nanti Russell berdoa ya. Kita angkat pujian yuk. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Puji Tuhan, kita akan buka dengan doa. Abang Russell yang pimpin. Silakan. Bang. Yuk, mari berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin saat teduh. Berkati jaga saat teduh pagi ini. Moga-moga pesannya diterima dengan kami dengan baik. Nama Yesus, amin. Amin. Kita akan baca firman Tuhan. Raya tolong baca firman Tuhan yang dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ya, firman Tuhan yang tadi Raya baca, kita akan renungkan dengan tema meneliti hati. Nah, apakah hidup yang kita jalani saat ini melelahkan? Coba kita teliti bagian mana dari rancangan hidup yang membuat kita terlihat sangat melelahkan. Kelelahan hidup banyak orang bukan hanya secara fisik, tapi juga batin dan iman. Banyak orang menjalani hari demi hari dengan tanggung jawab yang berat, tekanan ekonomi, kemudian relasi yang menuntut, dan situasi yang tidak adil. Firman Allah ternyata tidak menuntut kita untuk menjadi lebih kuat dengan kekuatan sendiri, melainkan kekuatan itu datang saat kita mengundang untuk menantikan Allah. Nah, menantikan Allah bukan sikap pasif atau menyerah pada keadaan. Menanti berarti tetap setia berjalan meski langkah terasa berat, seperti Raja Wali yang membentangkan sayapnya dan membiarkan angin menopang. Kita diajar untuk memberi ruang bagi Allah untuk bekerja ketika tenaga kita hampir habis. Di masa prapaskah mengingatkan bahwa tubuh kita lemah. Namun satu-satunya yang menguatkan adalah pengharapan akan pertolongannya. Sebagian orang menganggap kelelahan sebagai kegagalan pribadi. Banyak orang dipaksa terus berlari dalam sistem yang tidak adil, tanpa waktu untuk bernafas dan pulih. Firman ini menjadi kabar penghiburan yang menguatkan mereka yang berseru dan berharap kepadanya. Kekuatan baru yang dijanjikan Allah tidak sekedar kemampuan untuk bertahan, tetapi kekuatan untuk bangkit dan melihat hidup dari perspektif baru. Mereka yang menanti Allah tidak kehilangan arah, meski harus berjalan perlahan.
Dalam Prapaskah kita diajak untuk memperlambat langkah, memeriksa kembali tujuan hidup kita, dan membiarkan Allah memulihkan tenaga jiwa kita. Sesuai dengan tema, mari Pastor Raya, Mama, Papa, kita sama-sama meneliti hati kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya Kita akan doa ya. kita akan doa ya. Dari renungan tadi kira-kira apa yang menjadi pokok doa yang mau Mama bawakan? Kita mendoakan untuk ya orang yang telah bekerja lelah secara fisik, mental dan rohani, ya orang yang bekerja keras untuk menghidupkan keluarganya, ya juga untuk ya lingkungan kerja kita, di mana kita bekerja, ya di mana kita sudah bersusah payah. Mungkin nanti Mama tambahkan apa yang lainnya. Dan kita masih masa dalam puasa ya. Menjelang puasa. Saya ada titik doa untuk hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, yang menyatakan siapapun yang nanti-nantikan Engkau akan mendapatkan kekuatan baru seperti Raja Wali. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami. Kami hanya bergantung kepadamu Tuhan, seutuhnya, seluruhnya, segala segi kehidupan kami hanya bergantung padamu Tuhan. Ajar kami, tegur kami Tuhan, tempa kami Tuhan untuk menjadi sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi jiwa-jiwa yang kelelahan secara mental, secara fisik dan rohani Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah memberi kesegaran Tuhan, Engkau memberi tenaga baru, Engkau memberi roh yang baru, hati yang baru Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang kelelahan mendapatkan kekuatan baru dari Engkau Yesus. Kami juga berdoa bagi lingkungan kerja dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, lingkungan studi, lingkungan belajar, bahkan lingkungan pergaulan anak-anak-Mu Tuhan, baik itu anak kecil, anak remaja maupun dewasa dan orang tua. Tuhan, Engkau yang membentuk kami lewat lingkungan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Tutup bungkus lingkungan pergaulan anak-anak kami, lingkungan pekerjaan kami Tuhan, dan usaha kami Tuhan. Biar Engkau yang berjaga-jaga Tuhan, sehingga kami pun aman dalam tangan-Mu untuk mengerjakan visi-Mu. Tuhan, dalam masa puasa ini beri kami kekuatan Tuhan untuk bisa berpuasa, menahan apa yang menjadi kelemahan kami Tuhan. Kami semakin berkurang, Engkau yang bertambah dalam kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kami serahkan seluruh keadaan negara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini Tuhan, atas kota di mana kami berada Tuhan Yesus, bahkan untuk gereja kami HKBP Menteng. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup saat teduh ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat 350, Oh berkati kami. Satu ya.